Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami tim YouTube Nur Muhammad sudah nyampe di perkebunan daripada penanaman tebu hijau. Yang tebu hijau ini ditanam demi untuk mencukupi daripada penjualan daripada perdagangan es tebu hijau yang biasa kita temui di pinggir-pinggir jalan. Ya, ini kita berada di perkebunan tebu hijau. Monggo mari kita eksplor, kita tanya-tanya, kita cari pengalaman bagaimana cara penanaman daripada tebu hijau ini. Monggo kita eksplor, kita jalan-jalan, kita keliling-keliling untuk melihat daripada tanaman tebu hijau ini. Monggo. Nah, ini kita sudah berada di lahan daripada petani yang menanam tebu hijau yang biasa kita temui di dalam kita melakukan perjalanan yang berada di tepi-tepi jalan, yang disitu dijual dengan menjadi air es tebu asli. Ya, ini kita akan mencari info, kita akan mencari bagaimana cara petani dalam merawat atau memelihara tebu hijau ini sehingga menghasilkan tebu yang berkualitas atau yang menghasilkan air daripada yang rasanya manis. Ya, ini tebu hijau yang kami maksud. Nah, ini masih kecil karena kemarin baru saja dipanen. Nah, ini kita berada di lahan yang berada di pesawan daripada penanaman atau pembudidayaan tebu hijau yang sering kita temui minumannya di jalan-jalan. Nah, ini petani kayaknya baru melakukan pembersihan daripada gulma-gulma dan penanaman kembali. Nah, ini yang mengharapkan air, mungkin air hujan atau air dari pompa air, ketika sudah dimasukkan ke tanah seperti ini niatan tumbuh dan seperti ini. Ini cara petani untuk membudidayakan tebu hijau. Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh jarang sekali orang tahu bahwasanya tebu hijau ini dijual dengan ditimbang per kilonya berapa. Itu sebenarnya sangat menjanjikan, tapi banyak sekali petani yang kurang mengetahui daripada hasil tebu hijau seperti ini. Ini mungkin umurnya kurang lebih 1 bulan. Kita berada di lahan ini. Lahan daripada penanaman pembudidayaan tebu hijau. Ini bercampur dengan tumbuhan daripada bambu kristal ini. Ini salah satu cara petani untuk menghasilkan suatu tambahan daripada tumbuhan untuk mencukupi daripada kebutuhan keluarga. Ini kita sedang berada di lahan daripada pertanian penanaman pembudidayaan tebu hijau. Baik, ini seperti halnya kayak gini. Ini cara petani untuk menanam tebu hijau. Ini ketika sela-sela tebu hijau sudah tidak produktif lagi, maka petani di sampingnya akan menanam lagi. Ini tanaman baru yang ditanam petani untuk menjaga kelangsungan budidaya tebu ini. Jadi sebenarnya bisnis seperti ini bisnis yang sangat menjanjikan, tapi banyak sekali orang yang tidak mengetahui bahwasanya tebu hijau ini dijual dengan cara ditimbang per
kilonya berapa, dan banyak sekali pedagang yang memerlukan atau membutuhkan daripada tebu ini. Ini kita berada di lahan yang berada di Desa Tembok, Kecamatan Mumas, Kabupaten Jember. Ini salah satu budidaya tebu hijau. Nah, ini. Kita berada di lahan yang ditanami tebu hijau. Mungkin kepada saudara-saudara yang ingin minat, yang menginginkan bibit daripada tebu hijau, bisa menghubungi petani ini. Ini penanaman tebu hijau. Ini ya, ini tebu hijau yang baru saja dipanen.
Ya alhamdulillah ini sudah nyampe kepada petani tebunya, yaitu Pak Sony yang sudah nyampe di rumah dari pasar. Mau tanya ini Pak Sony, untuk penanaman tebu seperti ini itu kayaknya sulit apa enggak Pak Sony? Untuk penanaman tebu sulit apa enggak? Enggak. Oh enggak sulit ya, gampang ya? Gampang sekali. Terus proses penanamannya, cara mencari bibit atau tebu yang sudah tua apa tebu yang masih muda yang bagus ini? Yang masih muda. Yang masih muda. Kira-kira umurnya berapa yang masih muda itu untuk ditanam Pak Tani? 4 bulan. Sekitar 4 bulan diambil batangnya baru ditanam ya. Ya. Nah, itu yang lebih baik atau yang lebih bagus. Seumpama ketika kita tidak mendapatkan tanaman yang muda, kita mendapatkan tanaman yang tua, bagus apa enggak? Kurang bagus ya. Nah, untuk pemupukan yang dibutuhkan itu pupuk apa yang dibutuhkan? Yang Posca sama ZA. Ureanya butuh enggak? Enggak butuh ya. Ya ini esnya tebu nih dari ibunya ini. Baru dikasih es tebu. Ini lumayan ini. Iya alhamdulillah ini dari ibunya ini. Dibuatkan es tebu ya. Iya, dilanjutkan kembali ini Pak Tani ya. Nah, untuk panennya dari kita menanam tebu itu berapa bulan untuk panennya Pak Tani? 7 bulan. 7 bulan baru panen. Wow. Ya. Itu buat es tebu. Buat es tebu ya. Kalau buat gula 1 tahun. 1 tahun. Ya. Untuk rasa ini manis apa asin atau gimana ini? Ya, manis. Manis ya. Untuk tempat penanaman, memilih tempat apa bebas ini? Bebas. Yang penting pupuk oke ya Pak Tani ya. Membutuhkan banyak pupuk apa enggak Pak Tani ini? Enggak butuh ya. Udah untuk pemasaran Pak Tani gimana? Sulit apa gampang ini? Gampang sekali ya. Untuk cara kita memanen tebu, otomatis kan kita tunggu yang mau beli ya. Kira-kira itu untuk memanen tebu yang dipanen itu kan tebu yang kira-kira umurnya berapa Pak Tani? 7 bulan. Jadi 4 bulan dipanen untuk bibit. Kalau untuk es tebu untuk dijual 7 bulan. Lama kan Pak Tani? Untuk sebelum 7 bulan ini kan otomatis kan butuh sanggup Pak Tani untuk kita makan keseharian. Di samping-samping es tebu itu kok kayaknya saya lihat ada rumput gajah itu. Itu kan berarti kan Pak Tani juga mempunyai usaha lain selain menanam tebu, berarti kan punya ternak ya. Nah, yang kira-kira yang diternak apa ini Pak Tani? Sapi. Oh sapi ya, biasa Pak Tani itu ternaknya sapi. Ya alhamdulillah ini sudah ada sedikit untuk informasi. Terus cara tanam itu bakal membutuhkan musim-musim tertentu Pak Tani? Enggak ya? Kalau sudah tanam harus di air. Oh, diberi air. Walaupun musim kering kayak gini, yang penting ketika sudah tanam, yang penting ada pengairan. Untuk urea tidak dibutuhkan ya, Pak? Tidak dibutuhkan ya? Tidak. Oh, tidak. Padahal urea kan untuk pertumbuhan, Pak Tani. Kok tidak dibutuhkan? Kenapa? Apa berpengaruh pada rasanya? Kalau rasa tidak. Kalau rasa tidak. Kalau rasanya itu ya pecah-pecah. Oh, batangnya ketika nanti di pupuk urea akan mudah pecah. Jadi yang dibutuhkan pupuk sejenis MPK dan ZA. Loh, untuk TSP? Baik. Oh, baik juga Pak Tani ya? Bukan tanah. Iya. Coba omset ini ingin tahu Pak Tani. 1 bulan itu kalau kita memanen itu sampai berapa omset? Berapa kintal yang bisa dipanen? Kalau sekitar 1 hektar itu kira-kira berapa kintal yang dipanen? Berapa ton? Ya nggak tahu ya, karena panennya kan kalau punya saya itu 3 ton. 3 ton ya. Kurang dia Sakwolon itu 3 ton panennya ya. Padahal per kilo berapa Pak Tani? 1 kintal. 1 kintal 100.000. Berarti per kilo 1.000. Wow, ya menjanjikan sebenarnya. 1 batang 2 kilo. 1 batang bisa 2 kilo, 2 kilo ya. 2 kilo lebih, 2 kilo lah. 1 batang. Ya.
Ya, terima kasih bagi para petani yang ingin membudidayakan tanaman tebu hijau. Ya, dipersilahkan datang ke sini untuk pembibitan. Siap Pak Sony ya? Siap ya Pak Sony ya? Siap. Ya, mudah-mudahan ini semuanya akan membawakan suatu manfaat bagi kita semua, termasuk bagi petani-petani yang ingin menambah suatu pengalaman daripada bertani tebu hijau, bisa menghubungi Pak Sony. Nah, ini desa apa Pak? Desa Temborejo, Kecamatan Kabupaten Indonesia Raya. Datang ke Jawa Timur untuk pembibitan daripada tebu hijau. Terima kasih Pak Sony. Ini tebu hijaunya ini sudah menjadi es ini, mudah-mudahan bermanfaat nih. Dari ibunya tadi, wah seger ini kayaknya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum Pak Tani. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke lahan yang satunya lagi. Bosnya di sini juga ditanami daripada tebu hijau. Ya, ini kayaknya juga baru saja ditebang. Ini kondisi juga masih dalam keadaan masih kecil. Nah, ini walaupun ada beberapa yang sudah siap untuk dipanen, mungkin sebagai induk daripada yang kecil. Kalau nanti yang kecil ini sudah besar, mungkin daripada induk-induk ini akan diambil dan bisa dijual untuk mencukupi daripada kebutuhan penjualan daripada es tebu hijau. Ya, kita berjalan, kita keliling daripada perkebunan daripada tebu hijau ini. Ya, ini daripada lokasi ditanamnya atau dibudidayakannya tebu hijau. Ya, ini termasuk bagian daripada salah satu cara petani untuk mencukupi daripada kebutuhan hidup atau mencari penghasilan. Ya, ini kayaknya ada yang super. Nah, itu calon super kayaknya. Nah, ini yang bagus ini. Daripada tebu ini, tebu yang berkualitas bagus ini. Tapi mungkin untuk sementara menjadi indukan daripada yang kecil. Ya, itu coba kita akan mendekat daripada yang tebu yang mulai kecil sudah dirawat dan akan menjadikan suatu tebu yang super, yang berkualitas. Ya, ini sangat super sekali, calon super ini. Nah, ini pertumbuhannya sangat subur sekali ini. Ya, kita berada di lahan daripada tanamnya tebu hijau. Wah, ini sangat super ini, calon super ini daripada tebu hijau yang ditanam petani ini. Ini kita berada di Desa Temborejo, Kecamatan Bumumas, Kabupaten Jember, Bro. Ini termasuk budidaya tebu hijau yang akan dijual dengan minuman, yaitu berupa es tebu hijau yang sering kita temui di jalan-jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Nah, ini budidaya daripada tebu hijau. Nah, ini pada teman-teman yang ingin ikut serta membudidayakan daripada tebu hijau bisa hadir di sini, bisa menghubungi kami karena pembibitan di sini disiapkan. Nah, ini salah satu usaha petani untuk mencukupi daripada kebutuhan keluarga. Wah, ini tebu super, ini tebu hijau yang tumbuhnya bagus nih. Wah, itu. Nah, ini kalau kayak gini semua hasilnya pasti oke nih.
ini pasti berbobot nih. Nah, ini. Luar biasa. Ini berada di perkebunan tebu hijau di Desa Tembok Rejo. Ini kita keliling-keliling. Ini kalau dibersihkan seperti ini, nah ini nanti akan menghasilkan tebu yang bagus. Nah, ini tebu hijau yang biasa kita temui minumannya di pinggir-pinggir jalan, saudaraku. Nah, ini budidaya tebu hijau. Nah, ini kalau dibersihkan kayak gini, ini pasti hasilnya oke. Nah, ini. Ya, kita berjalan lagi, kita pergi keliling daripada perkebunan. Nah, ini sebenarnya sudah siap dipanen, tapi mungkin untuk indukan daripada yang kecil ini tadi supaya besar dulu, terus pakai indukannya. Nah, ini super ini. Nah, ini kalau lihat yang kayak gini seger ya Bu. Nah, kalau ibu-ibu ingin melihat daripada tanaman tebu hijau bagaimana cara budidayanya, ikut Bapak ke kebun untuk melihat bagaimana cara petani dalam rangka membudidayakan tebu hijau. Nah, ini sangat super sekali. Nah, ini termasuk bagian daripada tebu yang super ini sangat besar sekali nih. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini calon super. Ini pertumbuhannya sangat subur. Nah, ini sangat subur sekali. Ini berada di pinggiran daripada sungai. Untuk pengairan mungkin cukup ini, walaupun dalam musim kemarau seperti ini. Pemupukan dan pengairannya dan perawatannya mungkin ini sangat memadai, sehingga tumbuh daripada tanaman tebu ini sangat subur sekali. Nah, ini tumbuhnya sangat subur sekali ini, dan banyak sekali daripada bibit-bibit yang ada di bawahnya. Walaupun di musim yang kemarau ini tumbuhan daripada tebu ini sangat super,
sangat subur, mungkin dikarenakan dekat dengan sungai. Ya ini sungai, untuk pengairannya mungkin lancar hingga tumbuh daripada tebu-tebu ini bisa tumbuh dengan lebih subur. Ya, kita keliling. Ini termasuk bagaimana petani dalam rangka untuk meningkatkan penghasilan daripada kehidupan keluarga dengan bagian daripada lahan ditanami tebu hijau. Ya ini. Ini baru saja dipanen, kurang lebih 1 bulan yang lalu baru saja dipanen. Jadi ini masih dalam rangka untuk perawatan untuk menuju panen kembali. Wah, kalau lihat yang kayak gini, gorokan ini kalau ini diperas dicampur es, segernya minta ampun, manisnya oke nih tebu hijau ini. Ya ini. Kayaknya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Maslahah di sini watinya wal akhirah, saudara-saudaraku. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.